Kula nuwun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Kami channel Pakai Hati 202 ingin selalu ikut peran serta dalam mendamaikan atau menenteramkan Indonesia bahkan dunia dari jiwa, raga, keluarga dan sesama. Dan kami selalu mendukung kebaikan di antara keduanya, yaitu Kiai Nusantara dan para oknum Habib. Jadi ini Gus Ubat ini meluruskan, Kiai Nusantara ini sebenarnya meluruskan kalau memang dari oknum Habib itu salah, ya cepat minta maaf. Setelah minta maaf, saling keduanya antara ulama Nusantara dan oknum habaib bersatu, saling maafan, sama-sama membangun Indonesia ini dengan penuh damai, cinta, dan kasih sayang. Menyampaikan amanah atau dakwah-dakwahnya yang adem, ayem, tentrem. Oke, simak dari Gus Ubat ini meluruskan bahwa yang termasuk menjaga ketentraman itu salah satunya yaitu keturunan Kanjeng Nabi yang suci, keturunan Kanjeng Nabi yang hatinya, pikirannya, serta akhlaknya mulia. Ini Gus Ubat ini meluruskan, saudaraku. Lihat videonya. Saya akan membantah salah satu dawir doktrin dari Habib juga. Ini nanti saya referensikan dengan kitab. Lebih kencang lagi saya bacanya nanti. Pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini, saudara. Untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Habib Muhammad bin Adros Al-Habsyi, seorang wali min auliaillah di kota Surabaya, kutub, presidennya kutub, rajanya kutub di zaman beliau. Anda tahu, beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen ngundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Nah, ini dawir juga, ini doktrin, perlu kita bantah. Dia menyampaikan begini, adanya para habaib di Indonesia, di dunia, ini bentuk di mana Allah memberikan keamanan. Artinya keamanannya alam semesta ini diamanahkan kepada Habib, gitu kan? Satu itu. Dan ini dibuktikan oleh salah satu Habib yang rajanya wali kutub yang ada di Surabaya. Percaya enggak? Prank mereka itu menggunakan wali kutub begitu. Nih, andai kata Habib ini menyampaikan kalau zuriyah Rasul atau ahlul bait yang suci, beliau adalah pemberi keamanan di muka bumi, betul. Saya tidak akan menyalahkan. Tapi kalau mengatakan bahwa habaib yang ada di Indonesia, di dunia ini menjadi pelantara Allah memberikan keamanan, salah fatal. Saya bantah. Sejak kapan dong istilah Habib di Indonesia di abad 19? Salawatnya mereka baca kok. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul baitnya Rasul di situ at-tuhur. Ahlul baitul mustafa tuhur. Ingat-ingat at-tuhur. Keluarga Nabi, ahlul bait Nabi yang terpilih dan yang suci. Loh, itu aja ada kalimat penguat yang suci di dalam kaidah nahunya ini ada idofat. Yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah zuriyah Rasul yang suci, ahlul bait Nabi yang terpilih yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merasa dirinya paling suci bisa jadi sehingga mengatakan bahwa keamanan Allah ini telah dilimpahkan kepada para habaib. Maka kita harus bersyukur di Indonesia banyak para habaib. Mana tsunami tetap terjadi, demo-demo di mana-mana tetap terjadi, justru yang mempelopori demo dari para habaib. Apakah itu bentuk keamanan di muka bumi? Kan begitu. Ini salah nalar. Kalau ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri, betul. Kita orang NU, kita bermadhab Syafi'i, karena itu dinarasikan dalam hadis Nabi.
Ahlul bait Nabi yang suci, yang terpilih, itulah hum amanul ardi, sebagai pemberi keamanan di muka bumi. Betul, bukan Habib. Kalau seperti itu penyampaiannya, berarti ini memang grand design. Mereka mengambil istilah habaib yang langsung diistimbatkan dengan duriah Nabi, walaupun sampai dini hari masih menjadi problem kan, kita nggak tahu. Jangan begitu menyampaikan ke umat, sampaikan sesuai dengan narasi hadis, sampaikan dengan sesuai makalah ulama. Wahai hadirin, begini sampai kita ajari nih, yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah dzurriyyah Rasul, ahlul bait yang suci, yang terpilih oleh Allah. Itu baru betul. Bukan dengan teriak habaib yang memberi keamanan, wasilah pelantara keamanan dari Allah. Itu salah total. Coba siapa yang mau membela, mau membenarkan kalimat itu? Kan begitu. Ketika mereka mengatakan kita adalah pembenci Habib ataupun dan lain sebagainya, yang jelas kita ini ingin meluruskan dari doktrin-doktrin narasi yang mereka sampaikan kepada umat yang sudah ratusan tahun. Bukti nyata, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, walaupun dzurriyyah Rasul sekalipun yang betul-betul dzurriyyah Rasul, ingat, nasab ini tidak bisa menjadi sandaran engkau selamat atau tidaknya di akhirat. Ini kan seakan-akan yang paling suci ini adalah habaib, kemudian Allah memberikan amanah untuk menjadi amannya muka bumi ini adalah habaib. Ini narasi yang salah. Ingat, sekalipun itu betul ada dzurriyyah Rasul, gak bisa menyelamatkan nasab itu. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Kalau menggunakan kalimat surat dengan bahasa Arab, suratul mu'minin. Nih, tajasin lagi. Ini mudah-mudah ilaih. Kalau suratnya dibuang, Al-Mu'minun. Menggunakan lafaz surat, suratul mu'minin. Idofat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Nanti kita buka syarahnya, biar mereka nggak dawir-dawir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang artinya, ketika di hari kiamat ditiupkan trompetnya malaikat Israfil yang kedua kalinya, ketika dibangkitkan kembali, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka pada hari itu tidak ada urusan nasab itu, ya, wala yatasaalun, dan tidak saling bertanya, kamu nasabnya siapa, kamu nasabnya Nabi apa bukan. Yauma idzin, ini kasih tahu, yauma idzin ini tanwinnya tanwin iwad. Mau pakai ilmu nahu, yauma idzin tanwin iwad, nah, sudah usah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal perbuatannya ketika di dunia ini berbobot, maka faulaika humul muflihun, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung, sekalipun bukan Habib, sekalipun bukan dzurriyyah Rasul. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sebaliknya, barang siapa ketika di muka bumi ini amal perbuatannya bobrok, ringan, tidak berbobot, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka dia telah menjadi orang yang rugi dengan sebab dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, dan dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya walaupun Habib. Artinya ukurannya adalah berbuat takwa atau tidak, sudah. Jangan ada dawir yang semuanya dinisbatkan kepada dzurriyyah Rasul. Dalam syarahnya kita buka, ya, yang dimaksud wala yatasaalun bagaimana ketika di hari kiamat nanti dibangkitkan kembali, tidak ada yang menanyakan urusan nasab itu. Aila yas'alu ba'duhum ba'don, satu sama lainnya nggak saling bertanya. Seumpamanya, fala yaqulu lahu man anta min ay qabilatin wa nasabin anta wa nahu dzalika. Contoh begitu, andai kata saya dibangkitkan dalam kubur, ini ada Habib Ilyas bin Yahya, saya orang biasa begitu, sampean dari kabilah mana, nasabnya nyambung kepada Nabi apa tidak? Boro-boro, gak berlaku urusan nasab itu kalau sudah di hari akhir.
Wa min ay qabilatin wa nasabin, kamu dari kelompok mana? Kan begitu, nggak ada urusan di akhirat. Wa nasabin, nggak ada urusan. Listighali kulli minhum bi nafsihi li shiddatil haul wa la yata'arafuna wa la yatasaaluna. Karena kondisi ketika dibangkitkan, boro-boro ingat masalah urusan nasab. Nanti yang bertanggung jawab penuh itu amal perbuatan kita. Tetap yang dipertanyakan oleh Allah, bagaimana ketakwaan amal perbuatanmu ketika di dunia. Ketika dibangkitkan, itu boro-boro kenal sama yang lain, sama anak sendiri aja orang tua tidak bisa kenal. Kan begitu. Dijelaskan di sini, lam yata'arrafil walidu. Nanti dibaca, oh itu kan fi'il mudhari kemasukan lam, harusnya bacanya lam yata'arraf. Oh, ketika diwusulkan di kalimat itu dibaca kasroh. Nahu lagi nih. Dan mereka baru-baru ngerti ilmu nahu tuh Pak, dari lam yata'arrafil walidu liwaladi, gak kenal. Coba saya pengen tahu siapapun itu mau dzurriyyah Rasul, maka betul wala taziru waziratun wizra ukhra. Urusan amal nanti di akhirat tanggung dewe-dewe. Jangan soal saya kan dzurriyyah Nabi, zatnya sampai kepada Rasulullah. Paling itu yang digunakan oleh mereka. Maka nggak masuk, salah total ketika mereka mengatakan bahwa Allah menitipkan keamanan di muka bumi ini melalui para habaib di Indonesia atau di dunia. Salah total, batil itu. Ini bahaya, karena kalau sampai ke umat, apalagi umatnya ini tidak mengerti agama yang polos, percaya saja. Ada juga yang komentar, para habaib itu nggak minta dihormati, tapi umat sendiri yang menghormati. Bohong. Kalau memang nggak minta dihormati, kenapa ada dawir-dawir seperti itu? Banyak kita nih video-videonya, bakal ada habib ngomong, kalau ke saya jangan manggil Pak, panggil Sayyid, panggil Maulana, panggil Imam, karena aneh mulia daripada ente. Tapi sorry, karena saya bukan aneh dan ente, saya adalah aing dan sia. Masya Allah, Masya Allah. Wes, jangan khawatir. Semakin orang itu istilahnya mengkantar membela, tetap kita bongkar dawir-dawir mereka. Banyak sudah kita kantongi dawir-dawir mereka yang mendoktrin umat, yang perlu diluruskan. Perlu kita luruskan. Ingat-ingat, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi faddakiri. Jadi yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah Ahlul Bait yang suci. Andai kata habaib ini memang nyambung nasabnya kepada Rasulullah, tapi hanya pegawaiannya itu mabuk, narkoba, maksiat, tidak masuk menjadi hum amanul ardi fadzakiri. Catat. Sepak oleh Kanjeng Nabi, ditempeleng oleh Kanjeng Nabi. Paling kata Kanjeng Nabi, "Ki apa iki kok? Gowo-gowo jenengku," kata Nabi. Gak izin tah. Gak bahaya tah. Begitu. Ini kita lawan. Karena mereka ini mendoktrinnya seperti itu. Coba kalau disampaikan oleh Habib tersebut, yang menjadi keamanan di muka bumi adalah Ahlul Bait, dzurriyyah Nabi yang suci, itu betul. Ini kan enggak. Mereka mencondongkan, memunculkan ke publik bahwa habaib, klan mereka dari Ba'alawi yang menjadi keamanan di bumi. Nah ini ya, istighfar ini maksudnya. Astagfirullahaladzim. Demikian penjelasan dari Gus Ubat Aminullah. Itu yang saya selalu ngikutin. Beliau itu selalu meluruskan sejarah Nusantara, ingin diluruskan. Setelah itu nanti antara ulama pendatang dan ulama pribumi itu bersatu, saling maafan, saling ngajarin kebaikan, jangan saling mencela, jangan saling menjelekkan, semuanya bersatu. Dan setelah bersatu, semuanya membuat Indonesia tentram. Berhenti ribut agama, berhenti ribut merasa benar, berhenti ribut merasa paling benar. Dan yakinlah dengan adanya bersatunya seluruh ulama, kiai, ustadz, ulama pribumi, ulama Nusantara, kiai Nusantara, kiai pendatang, itu bersatu, Indonesia akan lebih damai, tentram, sejahtera. Bila ada salah minta maaf, bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.